Jangan lupa, umat Islam di jagat raya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sholatnya nangis sampai keluar air mata darah, kalau tidak mau mendoakan Habib. Kalau tidak mau mendoakan Habib. Habib kok seperti itu? Nah ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada kali ini kita akan sama-sama menyaksikan tanggapan daripada Kiai Haji Mustamar terhadap apa yang disampaikan oleh Habib Novel Al-Idrus, di mana Habib Novel ini memang paling gencarnya dan paling ekstrim di dalam mengagung-agungkan daripada klannya, saudara sekalian. Dan ini penjelasan yang sangat memukau dari Kiai Haji Mustamar. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Alhamdulillah, Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu? Nah, ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Pangkatnya, ilmunya ditunjukkan untuk mengoreksi anak cucu Rasulullah. Lupa kalau kakeknya mendoakan siapa yang mencintai keduanya, cintai. Dan siapa yang menyakiti keduanya, aku benci, ya Allah, benci mereka. Mau pamer apa? Mau pamer apa coba? Makanya tolong semuanya sadar, jangan ikut-ikutan orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah. Kadang gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, gara-gara harta, gara-gara ilmu, kita lupa ajaran para kiai, lupa ajaran para ulama. Bagaimanapun anak cucu Nabi, jangan komentar, cintai, selesai. Jangan komentar, cintai, selesai. Itu tugas umat. Gara-gara macam-macam jadi lupa, gara-gara macam-macam jadi merasa punya sesuatu, kemudian dia berani menghakimi anak cucu Nabi Muhammad SAW. Dan jangan macam-macam dengan semua yang dicintai Rasulullah. Al-ulama warathatul anbiya. Kalau namanya kiai cinta sama Habib, kalau namanya kiai cinta sama Habib, maka kata Rasul, Salman minna ahlal bait. Salman itu orang Persia, orang biasa. Sama Nabi dibilang itu keluarga saya, itu ahlul bait saya. Kenapa? Karena Salman sangat cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kiai cinta keluarga Nabi, sama Nabi langsung dimasukkan, engkau keluargaku. Enak atau? Makanya jangan ngaku-ngaku jadi Habib, kurang kerjaan. Nggak perlu ngaku jadi Habib. Ya, cukup jadi orang yang cinta Habib. Cukup jadi orang yang cinta Habib. Nanti otomatis udah jadi Habib dalam pandangan Nabi Muhammad SAW. Meskipun nasabnya bukan Habib. Meskipun nasabnya bukan Habib. Jelas? Mohon maaf, ilmu yang satu ini sudah tidak banyak yang nyampaikan. Kalau kiai dulu disampaikan digandeng anaknya, Habib Ambungen. Habib Ambungen. Berkah dunia akhirat, cintai Habib. Itu kiai dulu begitu.
Kalau anak muda zaman sekarang tontok si Habibie sopo. Tontok si Habibie sopo. Nak cocok gak apa-apa, gak cocok tinggal no. Kurang ajar iku Habib iku. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun salatnya nangis sampai keluar air mata darah kalau tidak mau mendoakan Habib. Kalau tidak mau mendoakan Habib. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina kama shallaita ala sayidina wa ala ali sayidina. Harus mendoakan keluarganya Rasulullah. Kalau tidak mau mendoakan keluarga Rasulullah, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Jimat ketiga, pegangi, cintai, hormati, takzimlah kepada keluargaku ahlul bait. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di zaman Nabi yang namanya ahlul bait itu jelas tenan. Nabi piyambak, Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Hasan, Husain, kui ahlul bait. Setelah Nabi sedo, ada anak cucu, keturunan Nabi atau dzurriyyah, tahun-tahun satu abad lah. Sopo anak putune Nabi sik genah. Setelah Imam Husain ada Imam Ali Zainul Abidin niki buyute Kanjeng Nabi. Setelah Imam Ali Zainul Abidin lahir anaknya Imam Bakir kui canggai Nabi. Setelah Imam Bakir lahir putranya Imam Ja'far Shadiq kui mari canggai apa? Warenge Kanjeng Nabi. Terus sampai kira-kira 200 tahunan, 2 abad hijrah lebih sedikit, niku keturunan Nabi sapa isih jelas sampai Imam 12 kalau di Syiah. Nah, mari ngono setelah ratusan tahun rodok ruwet. Sapa keturunan Nabi tenanan? Sapa sing ngaku-ngaku keturunan Nabi tibae dudu niku rodok ruwet. Para rawuh, abad keempat terbit buku catatan anak putune Nabi. Di situ tercatat nyuwun sewu Ahmad Al-Muhajir tercatat mung duwe anak telu. Halo. Mari ngono nggak ada buku nasab. Barulah abad 9 Hijriah setelah 500 tahun 9 Hijriah dari 4 Hijriah ke 9 Hijriah 500 tahun Bu, ada buku nasab baru. Si Ahmad Al-Muhajir mau malih tertulis anake papat. Lawong sak pirang-pirang sing teng Indonesia sing padha ngaku dalam diriku mengalir darah Rasulullah, kami keturunan Rasulullah, kui keturunan dari anak sing nomor papat kui. Lagi keturunan tenan apa abal-abal? Tenan apa palsu? Perlu dilakukan kajian ben hasilnya genak tenan. Kui keturunan apa udu? Lek pancen keturunan tenan, ayo Islam podo mahabbah, podo takzim ben barokah. Lek tiba duduk keturunan, ya enggak harus wong duduk keturunannya Kanjeng Nabi. Halo para rawuh, Marzuki bukan ahli nasab, tapi Marzuki sangat mengerti, sangat memahami bahwa kajian nasab itu penting. Betul? Kenapa penting? Satu, ada perbedaan di lingkungan para habaib yang beberapa habaib yang bertamu ke saya
Niku kadang dawuh Kiai, rasah percaya karo kuwi duduk keturunane Nabi. Ganti sitoke ngomong rasah percaya karo kuwi duduk keturunane Nabi. Lah kula ini tiyang Jawa, ora roh sing tak percaya sing iki apa sing iki kek padha Arabe. Halo, tak percaya iki jangan-jangan iki sing bener, engko tak percaya iki jangan-jangan iki sing bener. Krono enek masalah perbedaan ngeten iki perlu napa mboten dilakukan kajian seksama, sapa sing keturunan Nabi tenan, sapa sing ora, perlu mboten dilakukan kajian ngeten. Ya perlu, wong memang nyatane ya ruwet kok dak. Halo. Yang kedua, catatan buku nasab sendiri juga beda-beda. Ada buku nasab sing ngarani para habaib kuwi keturunane Nabi, tapi juga ada buku nasab sing ngarani para habaib kuwi duduk keturunane Kanjeng Nabi. Lah kita wong Jawa kan bingung toh. Halo, nek cara kula perlu kumpul bareng, sing gawa kitab habaib keturunan Nabi ayo kumpul, sing gawa kitab habaib duduk keturunan Nabi ayo kumpul, ngondang nakobah pencatat nasab internasional rawuh ninteng mriki, ngondang profesor ahli DNA, ngondang profesor ahli filologi itu yang ahli mengkaji kitab-kitab kuno, makhtutat manuskrip kuno, dan kalau perlu ngondang ahli kimia. Buku loro sing sitok ngarani Ahmad Al-Muhajir anake mung telu, sing sitok ngarani Ahmad Al-Muhajir anake papat, menurunkan para habaib dites pakai zat kimia, kertasnya dites pakai zat karbon, mana tulisan yang asli, mana tulisan yang palsu, mengke bisa diketahui pakai zat karbon. Jadi aku penting dilakukan kajian ben clear para rawuh, paham nggih? Golek wis clear iki lho keturunan Nabi tenan. Lah kuwi jimati wong Islam, cekel Quran, cekel sunnah, arep mantu sowan wong njaluk donga, sing mok suwane kuwi jan keturunane Nabi tenan, tungane yo mandi ngono lho. Lek ora dicek tenan, kadung mok suwani ke amplope 1 juta, dikira keturunan Nabi ben mandi, lah tibake keturunane kenarok brejan. Paham mboten? Penting dilakukan kajian ben jimat nomor 3 niku padang ngoten lho. Dadi jelas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 2 hari yang lalu kula ningali uploadan salah satu tokoh, nggih tokoh menika dengan PD-nya mengunggah, ini loh nasab saya sambung sampai Nabi. Nah kula plototi para rawuh, bin fulan sampai Kanjeng Nabi. Akhirnya ditemukan 2 kejanggalan. Kejanggalan pertama, fulan bin fulan, setelah fulan namanya kita cek di buku nasab, fulan bapaknya namanya kita cek di buku nasab, lah kok iso laire anake lebih dulu daripada laire bapake. Lah ya bermasalah ngeten iki. Halo, PD duwe catatan nasab pun belum ada jaminan benar, wong nyatane juga ganjil. Yang kedua, keganjilan kedua, fulan bin fulan dicek di buku nasab, fulan dengan fulan anak bapak mung kacek 3 tahun. Lah mosok masuk akal bapake karo anake umure mek kur kacek 3 tahun, apa iso duwe anak bayi umur 3 tahun? Halo, perlu dilakukan kajian ini, perlu. Wong pancen ada masalah belum clear. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu tentang sopo sing ngaku, lamun enek wong Jogja ganteng, pinter, tata kramane sae, bahasane halus, kelihatan sekali berdarah biru,
ngaku keturunan Hamengkubuwono, ya pantes lho wong pancen wong Jogja. Nggih to? Tapi bareng wong Papua ngaku keturunan Hamengkubuwono. Lho prayojan angel dipercaya. Ngene apa nggih? Wis mikira saiki. Kanjeng Nabi kuwi Mekah. Sayyid Maliki Mekah. Padha Mekahe. Nabi sukune Quraisy. Sayyid Maliki sukune ya Quraisy padha. Nabi margane Bani Hashim. Sayyid Maliki margane juga Bani Hashim padha. Nabi gagah ganteng. Nyawang Sayyid Maliki yang ganteng merorawuh. Pantes lamun keturunane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi fatonah pinter, sembarang ilmu roh. Sayyid Maliki yang ngalim pol. Wah jan Nabi jembar dodone akhlake sae. Sayyid Maliki ya akhlake ya sae. Wong kados Sayyid Maliki niku lho lamun ngaku keturunan Nabi beh dipercayai penak lho. Gitu padha Mekahe, padha suku Quraisy, padha-padha Bani Hashim. Nabi ganteng, Sayyid Maliki yo ganteng. Nabi akhlake sae, Sayyid Maliki akhlake yo sae. Nabi sabar alus, Sayyid Maliki yo alus. Ngene iki lho lek ngaku keturunane jan yo pantes to. Lah iki nyuwun sewu, Nabi Mekah dheke Yaman. Negarane wis beda halu. Nabi sukune Quraisy, piyambake sukune Qahton. Nabi sukune Quraisy, piyambake sukune Tamimi. Nabi sukune Quraisy, piyambake Al-Qatiri dan macam-macam. Margane ya beda. Nabi sanes apa pokoke ngono kuwi lah. Nabi Hasimi lebih nalare piye, orang dari bangsa yang beda, dari suku yang beda, dari marga yang beda, kok ngaku keturunane Kanjeng Nabi. Kuwi carane percaya piye? Kecuali punya bukti, kilo tes DNA saya podo. Repote bangsane beda, sukune beda, dites ra gelem. Kayak kene mung dipeksa kon kudu percaya lagi piye? Napa perlu to dikaji? Perlu. Ben genah tenan sapa sing keturunane Nabi. Lek wis yakin keturunan Nabi tenan tak dadekne jimat. Arep apa-apa suwan mriku, arep napa njaluk donga teng mriku, kaya jaman Wali Songo mbiyen lho. Jan keturunan Nabi tenan. Wong Jawa loro disuwuk ya waras pancen ya jimat tenan ngono lho. Lah karepe kajian iki ben ngono kuwi lho. Paham mboten ngeten iki? Oke saudara sekalian, itu tadi sempat kita simak beberapa daripada cuplikan ya, pidato dari Habib Novel ya saudara sekalian, di mana Habib Novel ini memang yang paling ekstrim di dalam mengagung-agungkan klan Ba'alwi saudara sekalian. Ada beberapa hal yang dia sampaikan yang harus kita koreksi pada kali ini saudara sekalian. Yang pertama yaitu tugas kalian para mukibin, kita maksudnya para Nusantara, asli Nusantara ini, mencintai para habaib saudara sekalian. Dari sini ada dua versi saudara sekalian. Kalau kita melihat Habib ini sebagai kita sesama warga negara Indonesia, sebagai saudara sesama muslim, kita wajib untuk mencintainya. Namun ketika kita disuruh mencintai, wajib mencintai para habaib, apapun kelakuannya, kita harus mencintainya. Dan Habib ini lebih tinggi derajatnya daripada kita, saudara sekalian. Kenapa? Karena gara-gara dia keturunan Nabi Muhammad SAW. Perlu dipertanyakan, saudara sekalian. Di mana Habib ini adalah sudah jelas-jelas terbukti bahwasanya menurut kajian tesis Ki Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani, lalu kemudian penelitian Dr. Sugeng, jelas bahwa Habib ini sudah pasti terputus sanadnya saudara sekalian. Di mana apa buktinya? Sudah banyak media sosial, para
konten kreator yang membahas itu panjang dan lebar. Dan bukti yang paling real adalah sekarang para habaib tidak berani untuk kelihatan, saudara sekalian. Tidak ada sekarang yang berani menggubris Kiai Haji Umaruddin, menanggapi dan lain sebagainya. Ini adalah bukti yang paling nyata, saudara sekalian. Mereka semua diam sekarang. Kenapa mereka diam? Karena mereka tidak mempunyai data yang pas, saudara sekalian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kata Habib Novel, saudara sekalian, yang tadi itu Indonesia akan aman jika Habib aman. Indonesia mulai tidak aman. Sebaliknya, jika para habaib dikoreksi, saudara sekalian. Ini artinya menanamkan di akal pikiran kita, saudara sekalian. Novel Alidrus merupakan orang yang memang menanamkan doktrin yang Habib itu seakan-akan suci dari dosa, saudara sekalian. Sama dengan Nabi, apapun yang mereka lakukan, mencuri, mengambil istri orang, mengata-ngatai orang, tidak boleh dikritik. Tidak boleh kita bilang, kok Habib gitu, kok itu tidak boleh, saudara sekalian. Ini ajaran yang tidak benar, saudara sekalian. Jangankan Habib, kiai pun, anak kiai pun, kalaupun mereka salah, kita wajib untuk mengingatkan, saudara sekalian, sebagai sesama muslim. Jika kita diam dalam suatu daerah untuk mengingatkan suatu kesalahan, suatu perbuatan dosa, semua ulama diam di sana, maka inilah yang akan terjadi, yaitu turunnya azab Allah yang secara meluas. Jika tidak ada orang yang mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar di dalam suatu daerah. Dan ini yang paling gencar, sholat kalian, sholat orang Jakarta, kata Habib Novel tadi, tidak akan diterima jika tidak mencintai Habib, saudara sekalian. Ini adalah penyesatan yang sangat-sangat sesat, saudara sekalian. Tidak, Habib itu bukan jadi barometer, saudara sekalian. Barometer kita bagaimana secara awam kita melaksanakan rukun dan syarat sah sholat, lalu kemudian kita sholat dengan cara baik dan benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, selesai, sah sholat kita. Bukan kita sholat sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, rukun dan syaratnya sudah kita lakukan, namun kita tidak mencintai Habib, saudara sekalian. Maka sholat kita tidak sah. Ini adalah ajaran yang sangat sesat, saudara sekalian. Barometer sholat kita diterima apabila yang kita terangkan tadi kita laksanakan. Bukan gara-gara mencintai Habib, saudara sekalian. Kalau kita mengikuti pendapat Habib Novel Alidrus itu, saudara sekalian, logika sederhananya ketika kita mencintai Habib, lalu kita sholat tanpa wudhu, bagaimana rasanya, saudara sekalian? Atau sholat tanpa menutup aurat, saudara sekalian. Sungguh-sungguh ajaran yang memang tidak boleh untuk diterima oleh masyarakat yang secara awam, saudara sekalian. Ataupun anak-anak muda kita. Ini sangat-sangat menyesatkan, saudara sekalian. Mungkin hanya ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.